Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati Firdaus, seorang mahasiswa semester 6, jurusan Teknik Industri di Universitas Pancasila. Di sini saya akan membahas Business Analysis plus Data Analysis. Apa sih Business Analysis plus Data Analysis? Apa saja perbedaan dari mereka? Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, dalam manajemen strategi, peran Business Analysis atau BA dan Data Analysis DA memiliki perbedaan yang signifikan dalam beberapa hal yang meliputi peran, spesifikasi pekerjaan, dan deskripsi pekerjaan. Lalu, di sini ada Business Analysis atau role. Yang pertama itu ada fokus utamanya. Fokus utama dalam role itu mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan menemukan solusi untuk masalah bisnis. Tujuan dari role itu sendiri yaitu meningkatkan proses bisnis, efisiensi, dan produktivitas dengan memahami kebutuhan organisasi dan mengusulkan solusi yang sangat relevan. Stakeholder dalam role adalah berinteraksi langsung dengan manajemen senior, tim bisnis, dan terkadang klien eksternal untuk memastikan solusi yang diusulkan sesuai dengan tujuan strategis organisasi. Lanjut, di sini kita akan bahas job specification. Ada tiga job specification. Yang pertama akan dilihat dari latar belakang pendidikan, skill, serta experience. Job specification dalam business analysis atau BA, yang pertama ada pendidikan. Biasanya memiliki latar belakang dalam bisnis, manajemen, atau bidang terkait. Ya harus sarjana ekonomi atau D3 tentang ekonomi atau account atau manajemen. Jika memiliki sertifikat seperti CBAP atau Sertifikat Business Analysis Professional, bisa menjadi nilai tambah tersendiri. Lalu ada skill. Skill utama adalah kemampuan analitis, pemahaman proses bisnis, kemampuan komunikasi yang kuat, serta ketampilan negosiasi, dan pemahaman tentang teknologi informasi. Yang terakhir yang perlu dilihat oleh job specification adalah pengalaman atau experience. Pengalaman dalam analisis bisnis, manajemen proyek, dan pemahaman yang mendalam tentang domain industri tertentu. Next, kita akan membahas tentang job description. Job description pada business analysis yang pertama itu ada mengidentifikasi kebutuhan bisnis dengan cara melakukan kebutuhan bisnis dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk memahami masalah dan peluang yang ada. Lalu yang kedua, mengembangkan solusi merancang dan mengusulkan solusi bisnis yang efektif, termasuk proses bisnis atau perubahan proses yang ada. Yang ketiga, ada kok dokumentasi penulis, dokumen persyaratan bisnis, dan efektif, termasuk proses bisnis, spesifikasi fungsional, dan laporan analisis. Yang keempat, ada analisis kesenjangan, melakukan analisis kesenjangan antar kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan. Lalu, ada koordinasi implementasi, bekerja sama dengan tim pengembangan dan manajemen. Yang terakhir, ada evaluasi dan pemantauan, mengevaluasi keberhasilan suatu solusi, dan mengidentifikasi area untuk perbaikan lebih lanjut.
Lanjut, kita akan membahas tentang data analysis. Sama, data analysis juga memiliki suatu role. Yang utama dalam role adalah mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Lalu, tujuan dari role ini adalah memberikan wawasan berdasarkan data untuk membantu manajemen membuat keputusan yang lebih baik, mengidentifikasi tren, pola, dan anomali dalam data. Stakeholder stakeholder dalam role ini berinteraksi dengan manajemen, tim bisnis, dan tim IT untuk menyediakan data yang diperlukan dan mendukung analisis. Sama seperti business analysis, di data analysis memiliki job specification yang akan kita bahas. Sama, dalam job specification, data analysis memiliki tiga hal penting untuk dilihat. Yang pertama, ada pendidikan, skill, and experience. Dalam hal ini, job specification data analysis tentu berbeda dong dengan job specification yang terdapat pada business analysis. Dalam data analisis, dalam bidang pendidikannya diperlukan yang memiliki latar belakang dalam statistik, matematika, ilmu komputer, atau bidang terkait. Berarti untuk pendidikan data analisis, lulusan sarjana teknik. Sertifikasi dalam analisis data atau alat analisis tertentu bisa menjadi suatu nilai tambah. Lalu, ada skill utama. Kemampuan analisis data yang kuat, pemahaman statistik, keterampilan pemrograman seperti SQL, Python yang sudah kita pernah pelajari di semester lalu, dan R, dan kemampuan menggunakan alat analisis data seperti Excel yang sering kita pakai, Tableau, atau Power BI. Lalu, ada experience dalam job specification dalam data analysis, yaitu pengalaman dalam analisis data, pemodelan data, dan pelaporan suatu data. Lalu sama seperti yang sebelumnya, data analysis juga memiliki job description. Memiliki job description yang pertama mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk dalam database internal, eksternal, dan sumber online. Lalu ada analisis data menganalisis data menggunakan teknik statistik dan alat analisis untuk menentukan wawasan dan tren. Lalu, ada interpretasi data, menginterpretasikan hasil analisis dan menyajikannya dalam bentuk yang mudah dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Lalu, ada pelaporan data membuat laporan dan visualisasi data yang informatif untuk mendukung pengambilan suatu keputusan. Lalu, ada pemantauan kinerja, pemantauan kerja metrik bisnis, dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Konsultasi data memberikan konsultasi pada tim bisnis tentang cara terbaik memanfaatkan data untuk mencapai tujuan suatu bisnis. Kesimpulan yang bisa kita sampaikan dalam data analysis dan business analysis adalah kedua peran tersebut melibatkan dan memanfaatkan data untuk mendukung tujuan organisasi. Business analysis lebih fokus pada aspek strategis dan operasional dan bisnis itu sendiri. Sementara data bisnis lebih fokus kepada pengumpulan data analysis dan interpretasikan data untuk mendukung pengambilan keputusan. Business analysis bekerja lebih dekat dengan pemangku kepentingan business analysis untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mengembangkan suatu solusi. Sementara data analisis lebih singkat nih guys, bekerja lebih dekat dengan data itu sendiri untuk menyediakan wawasan yang berguna bagi organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.